Selamat pagi Bapak Ramses, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penggunaan teknologi komunikasi di ponsel yang disusun oleh saya sendiri, Awalia Nur Aziza, ex Ciko Siomi, Tri Mutiara, Luciana, Rahma Putrinanda, dan juga Apria Marwan. Ponsel modern bukan hanya alat komunikasi biasa, tetapi telah menjadi pusat dari berbagai aktivitas kita sehari-hari. Teknologi komunikasi yang tertanam di dalamnya memungkinkan kita untuk berkomunikasi menggunakan panggilan suara. Fitur panggilan suara ini adalah fitur dasar tetapi tidak lekang oleh waktu, jadi masih bisa kita gunakan sampai sekarang. Yang kedua, ada pesan teks atau SMS. Pesan teks atau SMS ini merupakan komunikasi yang cepat dan juga singkat. Yang ketiga, ada aplikasi pesan instan. Aplikasi pesan instan itu sendiri biasanya seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain-lain yang memiliki fitur lebih banyak. Yang keempat, ada panggilan video. Panggilan video ini memungkinkan kita untuk melihat dan juga berbicara dengan orang lain secara real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Rahma Putrinanda. Selanjutnya ada akses informasi. Yang pertama ada internet. Melalui internet atau aplikasi kita bisa mencari segala jenis informasi yang kita butuhkan. Yang kedua ada media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk berinteraksi dengan teman dan mengikuti perkembangan yang terkini atau yang terbaru. Selanjutnya ada produktivitas. Yang pertama ada email untuk komunikasi formal dan profesional. Yang kedua ada aplikasi kantor seperti Google Docs, Sheets, Slides, dan lain-lain sebagainya untuk bekerja dari mana saja. Selanjutnya yang ketiga ada kalender. Kalender di sini digunakan untuk mengatur jadwal dan acara. Selanjutnya yang keempat ada pengingat. Pengingat digunakan agar kita tidak lupa akan tugas dan janji yang penting. Selanjutnya ada hiburan. Hiburan di sini yang pertama ada musik, yaitu untuk mendengarkan musik melalui aplikasi, streaming atau file lokal. Yang kedua ada video. Video di sini digunakan untuk menonton film, serial, atau konten lainnya melalui aplikasi streaming. Selanjutnya ada game. Game digunakan untuk bermain berbagai game dan di sini ada banyak berbagai genre game yang disediakan. Selanjutnya ada navigasi atau peta. Digunakan untuk menemukan lokasi dan mendapatkan petunjuk arah. Selanjutnya ada pembayaran. Yang pertama ada dompet digital. Digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara non-tunai. Lalu ada kesehatan. Ada aplikasi kesehatan digunakan untuk melacak aplikasi fisik, pola tidur, dan kesehatan lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Selanjutnya ada cara penerapan teknologi komunikasi di ponsel. Teknologi komunikasi di ponsel diterapkan melalui berbagai cara, antara lain ada jaringan seluler, yaitu menghubungkan ponsel terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan ponsel lain. Lalu ada Wi-Fi, yaitu koneksi internet terkabel yang lebih cepat dan stabil. Selanjutnya ada Bluetooth untuk menghubungkan ponsel dengan perangkat lain seperti headset, speaker, atau perangkat pintar lainnya. Lalu ada GPS, sistem navigasi global yang memungkinkan ponsel menentukan lokasi. Lalu terakhir ada sensor, yaitu seperti sensor cahaya, sensor gerakan, sensor sidik jari, dan sensor wajah yang berbagai fitur dan fungsinya. Baik, perkenalkan nama saya Luciana. Saya akan melanjutkan contoh penerapan teknologi handphone dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu contoh yang saya ambil penerapan belajar online melalui virtual, mengakses pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan
dengan teman, dengan guru, dengan dosen, ataupun atasan. Hanya menggunakan melalui aplikasi seperti Zoom, seperti Google Meet. Dan yang kedua adalah berbelanja online. Kita tidak perlu lagi untuk pergi berbelanja. Kita bisa berbelanja, bisa membuka aplikasi seperti Shopee, Lazada, TikTok. Kita bisa memilih apa yang mau kita beli. Kita bisa membandingkan harga dengan produk-produk lain, dan bisa juga melakukan transaksi langsung melalui teknologi handphone. Dan yang ketiga yaitu memesan makanan. Kita bisa memesan makanan hanya melalui aplikasi GoFood. Dengan menggunakan teknologi handphone, kita bisa mendownload aplikasinya, yaitu aplikasi GoFood, untuk bisa memesan makanan yang kita mau, dan bisa juga langsung melakukan transaksi pembayaran. Dan yang keempat yaitu transportasi online. Nah, transportasi online itu kita bisa melakukan memesan Gojek, transportasi kita untuk pergi kemana tujuan kita bisa share, kita bisa taruh tujuan kita kemana. Nah, dan itu akan memudahkan kita hanya menggunakan teknologi handphone, dan bisa mendownload aplikasinya seperti Gojek ataupun Maxim. Dan yang kelima, melalui perbankan online. Perbankan online itu kita bisa melakukan transfer uang, cek saldo, membayar tagihan, hanya melalui aplikasi seperti ATM online, m-banking, ataupun jenis lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Exiko Xiaomi. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah teknologi komunikasi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Ponsel menjadi pusat dari segala aktivitas, memungkinkan kita terhubung dengan orang lain, mengakses informasi, dan melakukan berbagai tugas dengan mudah dan efisien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.